C6. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sudah saya live Zoom live YouTube, nanti mohon dikondisikan sambil menunggu Bu Dekan sudah saya kontak, beliaunya masih perjalanan ke Jogja, baru saja pulang, saya pun baru nyampe rumah ini, Bu Dekan baru pulang ke Jogja, hingga saya masih konfirmasi beliau siap hadir bertemu dengan Bapak Ibu. Jadi saya baru pulang dari refreshment dengan teman-teman dosen, hingga Dekan pun baru pulang karena pulangnya ke Jogja, sehingga masih saya kontak, semoga beliaunya masih bersedia untuk bertemu dengan Bapak Ibu, karena beliau itu sangat antusias kalau diajak bertemu dengan para mahasiswa, sehingga kalaupun dalam posisi perjalanan mungkin harus istirahat, beliaunya tetap mau, padahal sudah saya sampaikan kalau beliaunya tidak bisa, tidak apa-apa, karena beliaunya menyampaikan siap membuka dan memberi pengantar bertemu dengan Bapak Ibu, saya tidak enak kalau saya tinggal. Oke, mohon izin untuk menunggu Bapak Ibu, kalau mau ngobrol silahkan, tapi jangan rame-rame dulu. Monggo dilanjut bisa. Bapak Beni sehat beserta tim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau ini sambil menunggu Bu Dekan kita diskusi, mungkin ada beberapa kendala mungkin di kompre atau apalah, monggo disampaikan. Silakan perwakilan. Ada Pak Beni. Pak Musle, Pak siapa ini? Pak Abe Musle, silakan. Tidak ada Pak Beni, cuman bergetar-getar. Kenapa Bapak? Jantungan semua Bapak. Ketika kompre dan hilang semua Pak. Yang mungkin menjadi kalau percobaan itu kan kelinci ya, kelinci percobaan. Kalau tikus mungkin menjadi tikus ya, karena diuji coba sebagai objek uji coba. Hari pertama saya yakin Bapak Ibu itu paling dredeg dan menjadi artis. Karena setelah ujian pasti dapat japri atau dapat pertanyaan dari teman-teman apa yang ditanyakan. Itu pasti itu. Pertanyaannya beda, Pak. Kenapa? Pertanyaannya beda. Beda. Ini 75 ya, Mas Beni. Oh, ya, alhamdulillah. Bu Dekan sudah hadir. Nah, ini ngobrol masalah kompre. Dredeg katanya Bu Dekan. Sampai berapa peserta? Ini 75 peserta, masih 15 menit. Kurang banyak ini ya. Masih kurang sekitar 25, sekitar 25-an gitu kan. 25 30. Oke. Kalau diuji saya lulus pasti. Kalau diuji Bu Dekan, insya Allah lulus. Selama yang uji itu manusiawi, ya lulus lah. Nilainya berarti nilai manusiawi. Yang penting tulisannya lulus Pak Beni. Betul. Terima kasih banyak syafaatnya. Syafaat terus Pak. Ini saya mewakili penguji nih ya. Jadi mohon maaf. Jadi kalau ada beberapa komentar di LMS ataupun di rubrik itu yang sekiranya muncul sesuatu yang mungkin mengharuskan mahasiswa atau Bapak Ibu itu harus ini itu,
Ya, mohon itu juga diperhatikan ya, karena kami juga LPTK akan dituntut pada saat nanti Bapak Ibu lulus, itu kan harapannya menjadi lulusan PPG UWIN, ya, PPG UWIN atau Kemenak, sehingga itu harus mencerminkan guru-guru yang profesional di Kemenak. Pak Nunung di stop nggih. Ya, bentar Pak Nunung ternyata bisa share screen. Oke, saya matikan. Oke, itu Bapak Ibu catatannya bisa dilihat di rubrik nggih. Di rubrik di situ kan ada apa namanya penilaian. Di penilaian itu ada rubrik nilai kompre nggih. Nah, di situ ada rubrik, ada catatan-catatan, terutama yang mohon maaf ini nggih, yang di bagian BTQ. Nah, di BTQ nggih, jika skornya itu antara 1 sampai 3, niku dosennya sudah nggak tega itu sebenarnya. Mau ngasih skor 1 sampai 3 itu sebenarnya tidak tega. Cuma karena kondisinya yang memaksa seperti itu, mau tidak mau dosennya harus memberi skor antara 1 sampai 3. Nah, itu tidak mempengaruhi kelulusan Bapak Ibu di BTQ itu. Jadi yang mempengaruhi kelulusan itu hanya di poin praktek sama poin uji lisan yang profesional dan pedagogik itu. Untuk yang BTQ itu jika skornya 1 sampai 3 itu nanti Bapak Ibu itu harus memperbaiki dan mungkin menunjukkan pada saat pengambilan sertifikat itu sudah lulus, nanti pada saat ke Tulungagung ya paling tidak lapor diri lah. Pak, saya dulu dapat catatan seperti ini, atau mungkin ke petugas atau ke dosennya, kalau perlu saya pertemukan dengan dosennya, sudah ada perubahan apa. Itu nanti dokumen masuk ke kami dan menjadi catatan kami, catatan LPTK yang ya apa ya, yaitu hanya PR bagi LPTK, bahwa jika secara akademik lolos dan lulus, tapi di poin BTQ misalkan ada yang masih belum memenuhi kriteria di 4 atau 5, jadi mohon kerjasamanya bukan mendikte Bapak Ibu, tapi itu harapan kementerian yang nantinya tidak sebatas hanya dikatakan guru profesional, tapi baca tulis Qur'annya juga harus mumpuni, karena sudah menyandang gelar guru profesional bidang rumpun agama. Oke, kan Pak Ibu. Jadi catatannya di kompre itu hanya itu. Kalau yang pedagogik, terus kemudian pengetahuan profesional dan praktek pembelajarannya mungkin bisa kami kondisikan, tapi untuk yang BTQ kan tidak semudah yang bisa dibayangkan begitu. Jadi tidak bisa sehari, 2 hari, atau 1 bulan, itu tidak bisa, karena butuh proses. Sehingga nanti mungkin dalam waktu sebulan atau 2 bulan lagi, Bapak Ibu itu akan menyelesaikan tugas PPG ini sampai ke UP dan pengukuhan. Ya, semoga saja di bulan-bulan Januari akhir atau mungkin Februari awal itu sudah ada pengumuman uji pengetahuannya sudah lulus, dan Bapak Ibu itu akan dikukuhkan, insya Allah akan langsung di Tulungagung. Ini sudah 86. Mungkin Bapak Ibu yang mengenal siapa yang belum dan siapa yang sudah, dan nanti mohon dikondisikan ya. Mungkin bisa japri atau apa untuk mengingatkan segera masuk Zoom.
Tidak tambah-tambah ya. Saya ingatkan di WA ya. Oh ya, Bapak Ibu, yang kompre itu kemarin tadi saya dapat beberapa info dari penguji itu tidak bisa input nilai pelaksanaan komprenya pada saat tes lisannya itu. Jadi coba Bapak Ibu cek di akun masing-masing, apakah yang pertama, apakah sudah upload RPP di bahan ujian, itu yang pertama. Sebenarnya bahan ujian yang diupload itu cukup satu, kemarin sudah sama seperti yang saya sampaikan itu cukup satu. Jadi RPP yang diujikan, RPP berapapun, misalkan RPP 2 yang mau diujikan, maka RPP 2 itu letakkan di RPP ke-1 tidak apa-apa. Karena nanti itu yang akan dinilai, itu yang pertama. Yang kedua, setelah RPP itu diupload, maka Bapak Ibu itu di bagian pelaksanaan, di menu pelaksanaan ujian itu diupload, diklik pilih. Jadi itu yang menyebabkan Bapak Ibu dosen penguji itu tidak bisa melakukan penilaian karena nama Bapak Ibu tidak tercantum. Tadi itu siapa ya? Bu Jahroh, itu sudah saya konfirmasi, akhirnya muncul setelah beliau klik. Terus kemudian lagi ada laporan kalau tidak salah itu Bu siapa ya? Bu Nofrita atau siapa ya? Jadi yang diuji Pak Dr. Nurul Hidayat, mohon dicek lagi di akunnya. Jadi cek apakah sudah klik pilih atau belum, karena kalau tidak diklik itu nanti tidak bisa dimasuk di akun dosen. Di RPP-nya ada, tapi pada saat mau menilai apa namanya, menilai hasil ujian lisannya kemarin itu tidak bisa muncul. Oke. Silakan Bapak Ibu cek di akun masing-masing, pastikan RPP yang diujikan kemarin itu sudah diklik pilih. Kalau itu tidak, ya sampai kapanpun Bapak Ibu tidak bisa nilai dan nggak akan muncul ya lulusan. Bisa jadi dosen itu mau meluluskan tapi mau input nilai tapi nggak ada namanya. Jadi itu yang perlu di apa namanya, cek di akun masing-masing, karena saya nggak bisa ngecek satu-satu ya. Apakah mahasiswanya sudah upload atau belum, apakah sudah milih atau belum ya. Dari 105 mahasiswa apa mungkin saya cek satu-satu. Jadi mohon dicek di akun masing-masing, pastikan
menu pelaksanaan ujian itu sudah diklik pilih. Kalau 3 RPP yang diupload, maka di situ akan muncul 3 RPP, tapi pilih satu yang diujikan. Tapi kalau hanya upload 1 RPP keberapapun itu, ya hanya itu saja yang diklik. Jadi tidak perlu memilih dari 3 itu. Jadi mohon dicek. Kalau di kelas saya kemarin alhamdulillah sudah muncul semuanya 9, walaupun ya tahu berubah. Kalau di kelasnya Budi kan belum tahu saya apa sudah muncul semuanya, tapi nggak ada konfirmasi, mungkin sudah semuanya. Tadi yang konfirmasi ke saya hanya 1 penguji yang katanya tidak muncul. Kemarin itu ada banyak sih Japri, cuma karena setelah saya sampaikan mahasiswanya agar pilih PP yang mau diujikan, akhirnya muncul semuanya. Nah, ini yang tadi itu hanya ketemu secara langsung, menyampaikan kalau mau menilai, nilainya sudah siap, tapi barangnya tidak ada yang bisa diklik. Itu. Jadi RPP-nya sudah kelihatan, mungkin di bahan ujian itu, tapi pada saat mau input nilai, itu tidak muncul nama yang bersangkutan. Ada di sini orangnya ya, kira-kira. Saya tidak tahu siapa-siapanya. Mungkin kalau dicek di akun Ibu yang merasa seperti itu, monggo dikondisikan mawon. Oke, Bu Dekan. Sudah 93, sepertinya sudah untuk mungkin biar tidak terlalu malam, bagaimana kalau kita mulai? Karena ada beberapa yang juga izin seperti Bu Helmi barusan konfirmasi ke saya tidak bisa hadir. Oke, karena malam ini kebetulan 7 harinya, 7 hari suaminya begitu. Oke, pripun dimulai nggih? Nggih, monggo, Mas. Nggih. Sudah hampir nyampe Jogja, ini nanti kalau turun enggak bisa. Oh lah nggih. Nggih, Mas, monggo. Nggih. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, Profesor Dr. Maftuhin MAG, yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, Profesor Dr. Hajah Binti Mauna MBDI, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang berbahagia semuanya, Bapak Ibu mahasiswa PPG batch 3 tahun 2020. Insya Allah Bapak Ibu ini sehat semuanya dan semoga sehat terus sampai menjelang UP dan semuanya bisa lulus semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi atau mungkin orientasi pelaksanaan PPL PPG dalam jabatan yang insya Allah akan dimulai besok atau mungkin nanti pukul 00.01 itu sudah on LMS-nya mulai besok tanggal 4 Desember dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat mulai hari ini hingga kelak di hari kiamat.
Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini sudah malam, nanti belum lagi cek LMS, kemudian praktek LMS, ini untuk percepat acara sosialisasi pada malam hari ini. Mari kita buka acara ini dengan bacaan kitab, dengan harapan semoga kegiatan pada malam hari ini sampai besok PPL dan sampai UKIN, sampai UP itu diberi kelancaran dan kesuksesan tanpa halangan apapun. Pada pelaksanaan PPL, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan tidak ada halangan berupa sinyal pada saat upload dan lain sebagainya. Mari kita buka kegiatan pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa bisyawati Rasulillah. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara inti dari sosialisasi pelaksanaan PPL ini dimulai, kebetulan pada malam hari ini Bu Dekan di sela-sela kesibukannya perjalanan ke Jogja, baru pulang dari Tulungagung, saya ke Blitar, beliaunya ke Jogja. Mohon kiranya Bu Dekan untuk memberikan pengarahan kepada kami, memberikan pengantar bagi kami semuanya agar nanti pada pelaksanaan PPL ini bisa lancar, dan tentunya harapan kita semuanya, Bapak Ibu dan kita LP3 itu juga harapannya bisa lulus UB semuanya. Kepada Ibu Dekan dipersilakan. Halo, Assalamualaikum Bu Dekan. Oke, Bu Dekan. Atau Bu Dekan mungkin posisi sudah mau turun atau bagaimana ya? Sudah. Oke, monggo Ibu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Dr. Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Pak Beni yang saya muliakan, yang saya bahagiakan, yang lalu berjuang setia untuk Fakultas Tarbiyah dan untuk mahasiswa PPG dan saudara-saudara, Bapak Ibu mahasiswa PPG batch 3 dalam jabatan tahun 2022 yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini meskipun sudah malam dan ini malam minggu, kita tetap semangat ya, semangat
belajar, semangat ujian, semangat lulus, ya. Membawa nama baik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan supaya kita semuanya lulus 100%. Oleh sebab itu, karena besok sudah mulai PPL, ya. Hari pertama besok mulai PPL, maka malam-malam begini Pak Beni mengadakan sosialisasi teknis, ya. Saya memohon bagi Bapak Ibu peserta PPL tidak ada yang sampai diminta atau dioprak-oprak oleh apa ini bahasanya apa ya Pak Beni? Bahasanya pengelola atau fasilitator, ya. Fasilitator sama dosen. Ini RPP video pembelajaran, kemudian enggak apa Pak. Nah ini nggak usah dioprak-oprak, ya, nggak usah menanyakan kok belum nilai. Tugasnya Bapak Ibu RPP udah usaha melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan lancar. Sudah hampir selesai, ya Pak Beni, ya. Maka semua tinggal kegiatan satu tahapan lagi pada tahun 2022 pada bulan Desember. Dan ini tinggal satu langkah lagi, ya, PPL dan UP, ya. UKM BPG. Ya. Tahun 2023 kita tinggal pengukuhan, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pengukuhan, dan pengukuhannya mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara full, ya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Said Ali Rahmat Tulungagung nanti bertemu dengan keluarga, ya. Semangat, selamat, dan sehat lulus semua. Amin. Sampaikan, saya mohon maaf, ya Pak Beni. Gitu, ya. Jadi mungkin buru-buru dan saya langsung izin live, ya Pak, sudah hampir nyampe di Jogja. Nanti kalau gitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum. Semangat Pak Beni, semangat Bapak Ibu semuanya, ya. Terima kasih Bu Dekan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dekan atas pengarahannya sekaligus memotivasi kami. Karena saya sebut kami itu karena saya juga harus termotivasi. Kalau saya tidak punya motivasi atau tidak ada yang memotivasi saya, mungkin ya kalau saya tidak semangat, apalagi mahasiswanya, kan begitu. Jadi kalau pengelolanya sudah tidak semangat, ya apalagi mahasiswanya, jangan harap mahasiswanya bersemangat. Sama seperti Bapak Ibu menjadi guru. Kalau gurunya sudah tidak semangat, siswanya juga pasti ya ikut juga tidak semangat. Jadi harapan kami, saya dimotivasi oleh Bu Dekan, didorong untuk terus semangat mengelola, mendampingi teman-teman mahasiswa untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu tahap UP dan KIM begitu. Ya semoga saja bank semangat saya, kalau soal kan bank semangat saya masih banyak dan banyak cadangan, sehingga kalau saya semangat, Bapak Ibu insya Allah juga semangat, insya Allah, semoga saja begitu. Oke. Bapak Ibu, sebelum saya praktekkan ke LMS, mungkin saya akan cerita sedikit terkait dengan PPL itu teknisnya seperti apa, maunya apa sih PPL ini, nanti saya sampaikan di slide gitu ya.
Mohon izin untuk share screen. Share screen. Nah, sudah tampak nggih Bapak Ibu? Masih proses, Bapak. Alhamdulillah Proses. sudah. Alhamdulillah sampun. Kalau saya berbesar seperti ini kelihatan. Nggih, Saya live Sampun. seperti ini kelihatan. Kalau kelihatan. saya geser ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Jangan-jangan sudah kadung kemana-mana ternyata kok masih di situ saja. Oke, Bapak Ibu. Coba. Oke, Coba dipenulangi, Pak. Digeser ke yang kedua, Pak. Mungkin kelihatan. masih Geser belum kedua. jalan. Yang Oh, Masih belum, belum. Bapak. Masih belum, Bapak. Tidak berubah. Tidak berubah. Masih belum. Masih tampilan sosialisasi saja. Yes. Iya, betul. Iya, Iya. Bapak. Oke, berarti tidak perlu saya share screen. Kalau saya klik geser-geser Nah, seperti ini, Alhamdulillah, ya. siap. Ya, Ampun. begini saja. Iya, Bapak. Nah, beginilah karena kesulitannya orang mengajar ya seperti itu. Seninya mengajar kan begitu, nggih. Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh peserta didik. Nah, berarti kan sama seperti ini. Belajar itu kan bukan mengikuti keinginannya guru, tapi guru harus mengikuti keinginannya siswa. Mungkin kira-kira seperti itu. Makanya ini sekarang saya mengikuti audien. Katanya harus ada A, audience. B, harus ada behavior. Behavior. Ya, biar kondisi yang Katanya ABCD itu apa? Degree. Kecap, Pak. Nah, kecap ABC, Indofood. Oke, enggak apa-apa. Yang penting ingat. Sama seperti rumus itu loh. Rumus ABC. Apa itu? Rumus kecap. Padahal nggak ada rumus kecap. Baik, Bapak Ibu, saya sampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan PPL di PPG ini. Jadi Bapak Ibu nanti PPL-nya di tempat masing-masing sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu pilih. Semoga saja tidak berubah, tapi kalau ada yang berubah, semoga saja tidak fatal begitu. Jadi dinikmati mawon. Tujuan pembimbing itu sebenarnya mengarahkan Bapak Ibu itu untuk menuju pada saat ukinnya itu nyaman, jadi sesuai dengan permintaan di ukin, bukan semata-mata dibingungkan. Jadi mohon dimaklumi. Nah, saya pun tidak bisa menyatukan satu kepala, okay? Jadi dari banyak kepala dijadikan satu itu tidak mungkin. Jadi pasti ada dosen atau mungkin pamong yang mengeksplor sendiri, tapi secara konten itu tidak keluar dari rambu-rambunya. Masih tetap satu tujuan, yaitu mengarahkan RPP itu untuk ke UKIN semuanya. Begitu, nggih. Saya mulai, Bapak Ibu. Rubah, nggih. pun, nggih. Nggih, PPL atau praktik pengalaman lapangan. Jadi ini cuma dakik-dakik tok, nggih. Jadi PPL ini nanti mata kuliah dalam PPG ini yang nanti Bapak Ibu diminta untuk mengajar maupun non mengajar sepertinya. Karena mengajar itu Bapak Ibu nanti akan praktek simulasi di kelas seperti yang dilakukan di tugas 10, di peer teaching, dan mungkin di kompre kalau ada yang diminta untuk praktek. Tapi pada intinya mirip dengan apa yang dilaksanakan di tugas ke-10. Tapi di situ wajib ada siswanya. Kalau yang kemarin kan tidak diwajibkan ada siswanya. Tidak diwajibkan. Kemudian maupun non mengajar. Nah, ini karena dulu ini luring, jadi tempatnya itu di lembaga mitra. Sekarang kan mitranya di tempat Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak ada mitra. Jadi kami itu mitranya di tempat mahasiswa sendiri, sehingga tidak ada kegiatan non mengajarnya. Seharusnya non mengajar ini seperti membantu piket, terus kemudian kegiatan ekstrakurikuler, pramuka dan lain sebagainya, itu yang dimaksud dengan kegiatan non mengajar.
Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan melakukan penelitian tindakan kelas seperti yang sudah dibuatkan proposalnya itu nanti akan dilakukan secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi pembentukan guru profesional. Jadi itu salah satu kegiatan di PPL nanti. Kemudian tujuannya untuk apa? Ini cuma daki-daki ya. Daki-daki. Jadi tujuannya untuk itu. Jadi meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK secara luring dan ataupun secara daring dan seterusnya begini ya. Kemudian kalau secara khusus ini banyak sekali, nggak usah saya baca, itu sudah persis seperti apa yang di rubrik-rubrik itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian yang di khusus yang non pembelajaran tadi, ini kan tujuannya tadi nanti bisa membantu administrasi sekolah atau mungkin ada mahasiswa yang sekarang itu menjadi guru peserta PPG sekarang itu ternyata bukan guru, hanya proktor atau apa namanya operator sekolah. Nah ini kok bisa ya, bisa lolos ke seleksi akademik di ini. Ya sudahlah, saya tidak mempermasalahkan itu, tapi kenyataannya ada. Jadi masih ini, tapi ini hanya sebatas membantu administrasi sekolah, kemudian mempelajari tentang budaya sekolah dan lain sebagainya. Ini seharusnya ini dilakukan oleh teman-teman alumni yang angkatan 2019 yang PPL-nya itu di Tulungagung, di tempat kami atau di tempat lembaga mitra kami itu dilakukan untuk praktik non pembelajaran ini. Terus kemudian kegiatan Bapak Ibu itu nanti dimulai tanggal 4 ya. Ini kenapa sampai Desember Bapak Ibu ini mulai besok sampai tanggal 9 itu kegiatannya ini. Kegiatannya ini. Jadi hari pertama sampai hari keempat itu selama 24 jam Bapak Ibu pekerjaannya seperti ini. Apakah 24 jam penuh Pak? Tidak. Jadi fleksibel. Jadi Bapak Ibu misalkan hari Minggu besok. Jadi mulai dari 00 sampai 24 itu kegiatan Bapak Ibu adalah koordinasi dengan kepala sekolah, guru pamong, dan dosen pembimbing tentang kepastian RPP yang akan diajarkan dan PTK-nya. Jadi Bapak Ibu pastikan itu. Kan hari Ahad Pak, bisa pakai WA, itu sudah grup ada kan. Dengan kepala sekolah, kepala sekolah sendiri, ya mahasiswanya ya kepala sekolah sendiri, ya sudah diskusi sendiri sajalah. Jadi begitu. Kalau ini kepala sekolah hari Minggu tidak bisa di WA Pak, ya nggak usah direpot-repot. Yang penting buat draft dulu lah. Koordinasinya dengan guru pamong, dengan dosen pembimbing dulu. Kepala sekolah besok Senin. Jadi begitu. Ya kepala sekolah ya koyo angel leram. Yang hari kedua nanti Bapak Ibu sesuai dengan rencana yang sudah disepakati oleh guru pamong, dosen pembimbing dan kepala sekolah dan sebagainya. Nanti hari kedua itu Bapak Ibu hari Senin itu mengimplementasikan RPP lengkap dan PTK. Jadi nanti Bapak Ibu itu ya RPP 1 yang sudah direvisi dan lain sebagainya itu Bapak Ibu praktekkan. Sebelum saya ditanya, besok Senin kan sudah pas Pak. Bagaimana saya mempraktekannya? Nah, sebelum saya ditanya, dikondisikan mawon, dikondisikan saja. Pasnya mungkin dari jam 7 sampai jam 11 mungkin. Ya paling tidak siswanya itu dikondisikan ojo mulai se, lakukan proses pembelajaran, ya tukoknya permen popo lah. Nah, itu dikondisikan. Kalau kelas Anda sulit, Pak. Nah, kalau kelas Anda sulit, kalau waktunya pulang enggak mau, Pak. Ya, itu tugas Ibu, bukan tugas saya. Ya. Betul sekali. Ya. Maaf, Pak Beni, maaf. Kalau di saya kan pasnya udah. Nah, sekarang besok itu anak-anak kelas meeting, Pak. Enggak mau Ya, juga itu, Pak. Intinya saya itu tidak mau tahu di lapangan. Gimana caranya Bapak Ibu mengkondisikan siswanya. Ya, dikondisikan saja. Gimana caranya? Enggak tahu. Karena saya nggak tahu di lapangan. Nah, itu ya. Jadi intinya ada siswanya yang diajar, ya.
paling tidak ya tidak full, enggak apa, 15. misalkan sekelas 30 ya mungkin 15. ben nggak akeh-akeh bondone. Nah, yang luar Jawa ini biar tidak banyak mengeluarkan jajan, membelikan permen atau apa, ya cukup 20 atau 15 tidak apa-apa, tidak full. Begitu. Silakan dikondisikan. Kemudian pada saat pelaksanaan mohon untuk mengondisikan cara merekamnya, take off apa, take kameranya seperti apa. Perhatikan kelas yang mau dipakai itu yang mana. Itu kondisi di awal ini kan kondisikan kelasnya di mana, ruangannya yang mana, kira-kira pencahayaannya bagus atau tidak. Itu jangan lupa seperti itu. Kalau tidak punya kamera bagus, bisa pinjam ke kamera yang bagus, yang sekiranya tidak bisa gerak-gerak gitu. Ada ternyata HP. Saya pikir HP saya itu sudah canggih, ternyata enggak. Nah, saya punya HP, istri saya itu rekaman itu direkam pakai HP-nya temennya, itu ternyata gerak-gerak. Padahal sudah berusaha untuk tidak bernafas pada saat tekan rekam itu. Tapi tetap aja bergerak. Nah, ternyata ada HP yang bisa stand, bisa tidak bergerak itu. Monggo dicari. Dibantu seperti itu. Yang pertama, pencahayaannya harus bagus, suaranya harus bagus, terus kemudian angle-nya harus pas. Gitu, nggih. Jadi sesuai dengan syarat-syarat yang disarankan oleh dosen pembimbing atau guru pamong pada saat di perekaman atau di review materi begitu, nggih. Jadi nanti bisa diskusi bagusnya seperti apa, cara ngambil gambarnya seperti apa, bisa diskusi, bisa tanya ke saya atau lewat siapapun lah yang bisa berkomunikasi terkait dengan itu. Jadi jangan sampai merekam sendiri, udah ramai sendiri, kemudian upload sendiri, jangan. Jadi harus minta bantuan teman yang sekiranya bisa memfasilitasi, membantu merekam, membantu mengondisikan pencahayaan dan lain sebagainya. Itu di hari kedua, nggih. Terus kemudian di hari ketiga, Bapak Ibu sampai ke hari keempat, ini selama 2 hari Bapak Ibu edit videonya. Yang pertama, satu kali pertemuan itu tidak perlu diedit, itu satu. Dibiarkan penuh. Silahkan Bapak Ibu unggah ke akun YouTube masing-masing, boleh. Terus kemudian yang kedua, video yang sudah diedit menjadi 5 sampai 15 menit. Dengan catatan seperti yang sudah dipraktekkan sebelumnya, harus memunculkan pendahuluan itu apa dan lain sebagainya sesuai dengan rubriknya UKIN. Oke. Itu nanti setting di YouTube di unpublish, ini tujuannya mungkin gini. Unpublish itu agar mungkin subscriber atau apa itu tidak tahu, tidak ini. Kalau publiknya tetap di setting publik tetap. Tapi pada saat unpublish ini ya Bapak Ibu di settingnya saat sudah disimpan ya hanya publik saja. Jadi linknya yang dikirim ke LMS. Jadi kalau di unpublish nanti mungkin subscriber atau apa itu tidak tahu kalau di akun Bapak Ibu itu ada video itu, hanya seperti itu saja. Jadi kalau sudah terlanjur dipublish ya tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu dosen itu bisa mengakses 2 video itu, satu video lengkap, yang kedua video yang sudah diedit. Video lengkap tidak mungkin dilihat secara penuh oleh dosen, yang akan dilihat hanya yang video yang sudah diedit. Karena kalau Bapak Ibu dosen mengecek yang 1 kali pembelajaran, misalkan yang MI, oke lah, 35 menit kali 2 JP misalkan, 70 menit. Yang SMA, yang SMK kan kadang ada yang 3 SKS, pokoknya 3 SKS, 3 JP, 1 kali pertemuan 3 JP, ya kapan dosennya itu bergerak dari tempat duduk, kan begitu. Jadi mohon dikondisikan. Jadi tetap diunggah 1 video yang lengkap 1 kali pertemuan, dan yang kedua itu yang durasinya 5 sampai 15 menit yang sudah diedit sesuai dengan kondisi rubriknya UKIN. Yang dikirim linknya itu hanya link yang video yang 15 menit saja. Jadi jangan yang lengkap.
Tapi Bapak Ibu dosen itu bisa mengakses pada saat sudah mengakses video ini, nanti kan masuk ke akun Bapak Ibu juga bisa melihat video yang lengkap. Gitu. Di hari ketiga dan hari keempat. Hari kelima, Bapak Ibu itu memastikan desain operasional pelaksanaan PTK dengan dosen pembimbing. Ini keterangannya jika menggunakan pola PPL dan PTK terpisah. Artinya, PTK yang Bapak Ibu ingin laksanakan itu adalah PTK yang tidak sama materinya dengan RPP. Akan tetapi di kondisi LPTK, di awal saya sudah berpesan, mengingatkan di awal, bahwa topik PTK-nya itu harus terintegrasi sesuai dengan topiknya di RPP. Sehingga yang kelima ini tidak perlu dilaksanakan, sehingga sudah free. Kapan ini melaksanakannya? Sudah dilaksanakan pada saat hari kedua. Begitu, okay? Jadi hari kelima Bapak Ibu sudah bisa santai. Hari keenam ini juga sama, kalau kondisinya terpisah. Jadi Bapak Ibu kelima dan keenam ini masih bisa santai. Jadi ngedit video dari hari ketiga sampai ke hari keenam ini masih longgar, masih panjang sekali. Jadi Bapak Ibu ini masih bisa diskusi dengan dosennya pada saat ngedit atau apapun begitu. Jadi di hari ke-6 Bapak Ibu sudah bisa upload ke YouTube dan bisa upload linknya di LMS. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 itu hanya melaksanakan pembelajaran di rumah masing-masing, di sekolah masing-masing. Hari pertama itu koordinasi, menentukan kelas mana yang mau dipakai, ruang mana yang mau dipakai, kira-kira pencahayaannya sudah bagus atau tidak, peralatannya sudah lengkap atau belum, siapa yang mau merekam, dan lain sebagainya itu disiapkan di hari pertama. Hari kedua, tag kamera langsung. Begitu. Nah, sebelum saya ditanya lagi, Pak, boleh nggak Pak, PTK itu, RPP 1, RPP 2, RPP 3 itu langsung saya laksanakan di satu hari? Saya jawab, boleh. Kenapa? Bisa jadi Bapak Ibu itu akan bertanya lagi, kalau saya harus 3 kali mengundang siswa yang sudah libur, Pak, sulit Pak. Ya sudah, di awal itu sudah saya berikan kelonggaran, kalau mau melaksanakan 3 kali praktek, di satu hari itu monggo. Tapi dengan catatan, ini dengan catatan, Bapak Ibu yo kelambine salin, itu satu. Ini sudah saya ajari yang jelek ya. Murid-murid juga suruh mau ganti baju ya Pak. Ya, Ganti baju. siswanya juga disuruh pakai ganti seragam. Ya, misalkan 3 hari paling tidak, yo 3. Ada nggak sekolah itu yang punya baju tiga baju begitu? Ada. Ada Pak, tiap hari kan ganti seragam. Ada, Pak. Silahkan. Yang penting dalamannya nggak usah ganti. Gitu. Begitu, ya. Kondisikan misalkan atasannya harus ganti, bawahnya juga ganti terus. Anggap saja Bapak Ibu sekarang itu sedang bermain peran, sedang membuat film pendek. Anggap saja begitu. Saya tidak ngajari jelek, tapi ngajari yang praktis. Karena bisa jadi Bapak Ibu kondisi sekarang itu sudah kondisi pas dan mungkin kondisi sudah kalau mau katanya tadi mengumpulkan itu sulit. Monggo lah, enggak masalah seperti itu. Atau dibuat setiap hari, silahkan, enggak masalah. Itu, iya Pak, kan bisa tanggal 5 dan 6 itu juga sambil lalu. Oh, boleh, silahkan. Ngedit videonya untuk yang RPP 3 dan RPP 2 itu bisa di minggu berikutnya, tidak masalah. Yang penting perekamannya itu bisa dilaksanakan di minggu pertama, silahkan, tidak ada masalah. Jadi bagi saya, bagi dosen juga memaklumi karena kondisinya sudah seperti itu. Jadi silahkan saja, tidak ada masalah. Pak, Okay? mau tanya Pak. Okay? Okay. Kalau guru pamong itu dari UIN apa yang dari madrasahnya sendiri, Pak? Dari UIN. Oh. Dari UIN. Kalau guru pamongnya Guru pamong dari kita para rahmatillah. ya, guru pamong itu sama seperti pada saat membimbing di
Uji komplit. Perangkat nggih, di perangkat nggih sama seperti itu. Guru pamongnya itu nggih. Nggih, di peer teaching itu sama. Tapi mungkin ada yang berubah karena saya lukir. Yang kelas PAI 1.1 saya letakkan di PAI 1.2. Yang akidah akhlak 1 saya lukir ke akidah akhlak 2 biar tidak bosan. Betul lah Pak, betul. Yang tidak saya ubah itu hanya akidah fikih MA dan fikih MTS karena hanya satu kelas. Jadi mau tidak mau itu saja, sudahlah. Kan cantik-cantik. Oke, itu nggih Bapak Ibu. Jadi RPP 1 itu nanti dilaksanakan di PTK di PPL 1 itu nanti RPP 1 nanti sekaligus PTK siklus 1 karena terintegrasi. Jadi sudah melaksanakan. Kemudian di 2 hari berikutnya karena PPL 1 RPP 1 ini jatahnya itu adalah 8 hari. Jadi 6 hari itu pelaksanaan pembelajaran, perekaman, edit video, dan lain sebagainya, sampai PTK siklus 1, maka di 2 hari berikutnya adalah mereview RPP 1 pelaksanaannya. Jadi hari pertama itu Bapak Ibu akan direview terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah diupload linknya di YouTube itu nggih. Nanti berapa orang tergantung kesepakatan. Jadi di awal itu kan di hari pertama kan sudah dibuat kesepakatan. Nanti bisa jadi 4, bisa sampai 6 orang. Kalau di sini kan ada berapa ya? 10 orang kan maksimal. Berarti kan mungkin sehari itu hanya 5 orang. 5 orang. Berarti hari kedua juga 5 orang. Begitu yang direview. Ya, apa saja yang direview? Ya bisa RPP 1 dan PTK-nya sekaligus. Atau mungkin hanya sebatas masukan-masukan di PTK-nya itu pada saat pelaksanaan PTK seperti apa. Oke, itu Bapak Ibu di PPL 1. Nah, sekarang di PPL yang kedua persis berulang. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu hanya mengubah RPP-nya yang 1 menjadi RPP yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kan saya sudah melakukan perekaman di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam yang di PPL 1. Ya berarti pekerjaan Bapak Ibu sudah selesai. Di PPL ini sudah santai, tinggal nggodho kancane tok. Awakmu mari paurung. Nah, hanya seperti itu saja. Atau tinggal memoles videonya, memperbaiki editingnya, konsultasi ke dosen, dan lain sebagainya. Hanya itu saja. Jadi yang berubah hanya di RPP-nya. Siklusnya, kalau terintegrasi ini kan sudah mengulang ke siklus yang kedua. Berikutnya adalah review. Sama. Reviewnya apa? Di 2 hari itu mereview praktek pembelajaran yang RPP 2 dan PTK yang siklus yang tahap kedua. Berapa orang? Ya tergantung kondisi kelas. Bisa 4 orang, bisa 5 orang, bisa 6 orang. PPL 2 selesai di tanggal 19 Desember. Tanggal 20 sudah masuk ke PTK siklus yang ketiga, yaitu RPP yang ketiga. Ini namanya PPL 2. Apa yang dilakukan persis sama seperti RPP 1 dan RPP 2. Nah, kemudian Bapak Ibu apa namanya? Mohon maaf. Di Pak Ari anu dulu ya. Ari di unmute. Oke, matur sembah nuwun. Di RPP ketiga nanti di PPL 3 ini Bapak Ibu ini sudah mengimplementasikan sama RPP ketiga sekaligus siklus yang ketiga karena memperbaiki cara merekamnya juga sama, cara mengeditnya juga sama. Kemudian ini pastikan Bapak Ibu yang berbeda itu hanya di sini. Bapak Ibu harus menyusun laporan PTK-nya. Nah, kemarin kan sudah punya proposal. Proposal. Ya, dari proposal itu nanti
pelaksanaan PTK-nya seperti apa? Siklus 1, siklus 2, siklus 3 itu sudah ada perubahan nggak dari siklus 1 ke siklus 2? Dari siklus 2 ada perubahan nggak, peningkatan nggak ke siklus 3? Nah, kalau sudah ada, oke, sudah disimpulkan. Nah, pada saat membuat kesimpulan, ini namanya laporan penelitian atau laporan hasil PTK-nya. Baru masuk di hasil dan pembahasan di PTK. Jadi Bapak Ibu ini tambahannya di PPL 2, di RPP ketiga ini adalah finishing laporan PTK-nya. Oke. Kalau yang di PTK di siklus 2 atau mungkin di apa namanya di PPL 1 RPP 1, PPL 1 RPP 2 itu masih mempersiapkan mungkin siklus ini hasilnya seperti ini, siklus yang kedua hasilnya seperti ini. Di siklus ketiga hasilnya seperti ini. Dilihat ada nggak perubahan, ada peningkatan yang dimaksud. Baru kalau sudah oke, nanti langsung dibuat laporan penelitian tindakan kelasnya. Nah, berikutnya tidak 2 hari, tapi 4 hari. Nah, reviewnya 4 hari. Apa yang direview? Yang pertama masih tetap RPP 3-nya, pelaksanaannya. Itu bisa jadi 4 sampai 6 atau 5, di sini juga 5. 2 hari berikutnya adalah yang direview itu adalah PTK-nya. Jadi Bapak Ibu nanti presentasi hasil PTK-nya. Kalau kemarin kan proposalnya, jadi Bapak Ibu itu sudah menemukan apa, masalahnya apa, kan begitu. Jadi kalau kemarin itu ibaratnya kan begini, Bapak Ibu itu kan diminta untuk mendeteksi kira-kira penyakitnya apa sih? Oh ternyata penyakitnya adalah flu. Nah flu ini diobati apa? Oh pakai ultra flu. Kemudian penyakitnya apa? Sakit kepala. Obatnya apa? Bodrek misalkan. Nah, itu kan Bapak Ibu sedang menentukan itu kan. Penyakitnya apa? Obatnya apa? Sudah ditentukan. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekarang itu pada saat PTK PPL 1, RPP 1, RPP 2, RPP 3 mencoba apakah orang yang sakit kepala terus kemudian minum Bodrek itu kira-kira penyakitnya sembuh atau tidak. Baru nanti akan kelihatan di RPP ke-3. Oh, ternyata sembuh. Seperti apa kok bisa sembuh? Nah, jenengan presentasikan hasilnya. Oh, ternyata wes setelah sembuh bisa ngopi penak, wes rokokan penak. Disebutkan, dilaporkan begitu. Dipresentasikan di hadapan guru pamong dan dosen pembimbing. Begitu kira-kira Bapak Ibu untuk praktek LMS-nya nanti kita langsung di LMS. Oke. Terima kasih. Untuk yang ini, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke LMS, silakan. Oke, silakan Bu Nikmatul Jannah. Ya, kemarin saya kan soal di kepala sekolah waktu minta tanda tangan RPP ya Pak ya. Oke. Terus saya ditanya kapan tuh PPL-nya, saya kasih jawab minggu pertama ya Pak ya. Terus saya disarankan untuk PPL itu setelah ulangan Pak. Terus juga ditanya masalah surat tugas dari LPTK. Pripun Pak? Surat tugas dari LPTK. Dari kepala sekolah itu menanyakan surat tugas PPL dari LPTK. Apa ada ya? Sebentar, Ibu ini di luar institusi ya, di luar lembaga nggih? Iya Pak, saya bukan satu yayasan. Wah, itu yang agak sulit itu. Atau saya kasih surat keterangan saja, nggih? Surat keterangan ini di luar sistem ini sudah. Karena ya begitulah kalau lintas ini ya, lintas apa namanya, lintas karena saya mau menolak pun ya nggak bisa ya, karena Bapak Ibu itu ya terutama Bu Nikma ya yang dari RA ya, terutama yang dari RA dan dari TK itu kan resikonya memang begitu kalau tidak satu lembaga. Iya Pak. Jadi ya harus diselesaikan secara adat. Bisa nggak Bu diselesaikan secara adat Bu, kira-kira Bu? Insya Allah bisa, itu ya teman saya. Nah, kalau diselesaikan secara adat malah lebih enak, karena kami pun juga nggak punya dasar untuk membuat surat itu, tapi kalau dipaksa ya saya paksakan begitu.
Iya, Pak. Ilmu katon kan gampang, toh. Ya, terus itu Pak, saya kan Ada disarankan data beda. gini, saya kan istilahnya saya rencana PPL-nya kan minggu ini ya. Oke. Terus tapi kepala sekolahnya mintanya habis, kalau bisa habis ulangan saja Bun, soalnya nanti mengganggu anak-anak itu pelaksanaan ulangan gitu. Kapan itu Bu pelaksanaan ulangannya Bu? Selesainya? Bu? Terakhir tanggal 10 Desember Pak. Ini sudah mulai. Ya dengan nggak jadi PPL itu nanti. Nah itu, makanya saya sama kepala sekolah disarankan gitu. Misalkan jenengan ini cuma kali jenengan di SMP, SD atau SMA? Saya di MI Pak. MI. Pulangnya pukul berapa Ibu? Biasanya kalau ulangan jam setengah 11 atau jam 10. Nah, ngeten. Seandainya Ibu itu mengondisikan siswa, tukoknya permen atau tukoknya apa loh Bu? Bisa nggak dikondisikan 1 jam saja? Kan siswa MI itu kan satu kali pertemuan kan hanya 2 JP ya biasanya ya. 2 JP kan hanya 35 menit. 70 menit. Bisa nggak itu dikondisikan? Ya, nanti saya tak koordinasi sama kepala sekolah saja Pak. Oke, ngoten nggih. Jadi diselesaikan secara adat mawon. Betul, nggih. Saya itu kalau terlalu formal lama Ibu menyelesaikan pekerjaan. Memang kalau terlalu formal bagus, tapi tidak cepat. Nggih, Pak. Enggak dikondisikan mawon nggih. Nggih, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Monggo Pak Ari. Pak Beni. Bentar, Pak Ari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada 2 Bapak. Yang pertama adalah penguploadan RPP itu berarti bertahap Pak nggih. Berarti kita fokus besok RPP 1 dulu nggih. Jadi untuk siap. RPP 2 itu berarti untuk minggu depan dan RPP 3 untuk berikutnya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kegiatan PPL kita ini dirangkaikan dengan tindak lanjut kegiatan pembuatan PTK. Nah ini saya Pak, untuk saya pribadi nih mungkin bisa jadi contoh untuk yang lainnya. Setelah dapat evaluasi dari Bapak dosen kemarin, itu ternyata KD 1.2 dan 1.3 itu tidak bisa 2.3 atau 1.6 dan 2.6 itu tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan mulai dari KD 3.6, 4.6 dan seterusnya. Nah, otomatis kami insya Allah merevisi, kemudian karena itu direvisi, akhirnya tidak hanya 1 bab Pak nanti, tambah jadi 1 bab lagi, jadi kurang lebih 2 bab. Itu nanti apakah ada istilahnya kendala ketika kaitannya dengan PTK Pak? Karena PTK kami judulnya itu sesuai di bab saya yang ketika bimbingan dengan dosen yang dulu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini banyak pertanyaannya ini. Yang pertama, upload RPP itu sesuai dengan jadwal. Jadi kalau Bapak Ibu RPP 1, 2, dan 3 itu sudah siap, mau diupload semuanya, itu tidak akan bisa. Karena untuk besok, nanti 0001 itu yang aktif hanya PPL 1 modulnya. Oke, RPP 1. RPP 2 kapan aktifnya? Besok, pada saat tanggal 12. RPP 3 kapan? Tanggal 20. Begitu, sama seperti modul sebelumnya. Jadi Bapak Ibu itu tidak bisa upload kalau belum waktunya. Saya nggih, Pak Ari nggih. Yang kedua terkait dengan PTK. Saran saya diikuti mawon dosennya. Oke. Karena kalau ingin melihat satu kemudian sikap dan lain sebagainya kan kesulitan Pak. Pak. Yang paling mudah itu kan menilai pengetahuan paling mudah nggih. Kayak peningkatan prestasi itu kan mudah. Itu mungkin sebaiknya diarahkan ke situ. Monggo enggak mumpung belum terlanjut.
Oke, sebaiknya begitu Bapak. Jadi kok nggak dulu-dulu ya? Ya, saya kan nggak bisa ngontrol satu-satu. Oke, mohon maaf. 100 mahasiswa, 105 mahasiswa mungkin langsung ke saya kan nggak mungkin. Ya kalau mungkin ya saya ajar sendiri sejak dulu itu, sejak awal. Nah, karena saya bukan orang sakti, jadi saya harus minta bantuan orang lain. Nah, saya kan bukan Naruto yang punya 1000 itu ya. Jadi sekarang itu sekarang itu kan orang hebat itu tidak sendiri. Orang hebat itu harus berkolaborasi. Begitu Bapak. Jadi mohon maaf ya Pak Ari yang terkait dengan setika itu disesuaikan mawon saran dosen. Jadi memang logis seperti itu. Kalau ingin melihat sikap itu kan memang sulit untuk bisa dilihat 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Mungkin saya ini pura-pura kelihatan senyum-senyum padahal saya tuh ruwet. Kan nggak tahu Pak Adi kan? Ya. Saya senyum seperti ini kan katanya guru itu harus selalu dilihat. Iya. Harus memesona kan begitu toh. Harus ceria begitu walaupun cicilan banyak gitu ya harus seperti itu harus ceria begitu. Ini kan nggak bisa dinilai. Betul Pak Beni. Ngoten nggih Pak Ari nggih. Semoga bisa mencerahkan. Bismillah lah. Tinggal sedikit lagi lah. Siap. Pasti lulus, nggak usah khawatir. Amin. Yang sekarang itu kami masih bisa membantunya lewat LPTK, lewat dosen-dosen, lewat guru pamo. Tapi kalau sudah masuk ke UP, yang bisa menilai itu Bapak Ibu sendiri, komputer, dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang bisa menolong Bapak Ibu pada saat UP itu hanya Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin kalau umurnya sudah lebih dari 55 itu akan ditolong oleh afirmasi. Jadi jangan mengharap aku kok ya urung 55 yo. Nah, itu jangan berharap seperti itu. Aku 54 kurang sedikit lagi. Apa mau Bapak Ibu? Nah, bismillah lah, jalan begitu saja. Bismillah, ya. Insya Allah kuat. Dong saya saja mikir banyak orang ini. Nah, itu kan cuma mikir tugas saja. Toh. Saya mikir Bapak Ibu yang belum upload tugas, yang mikir kapan, ya mikir nagihnya. Oke, cukup nggih Pak Ari nggih? Nggih, insya Allah bisa. Nah, bismillah. Saya tanya Pak. Iya Pak. Bu Marmina dulu. Iya. Pak Nunung angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Enggak, Bu Marmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Yang mau konfirmasi Pak, ini terkait dengan PTK. Di kami kan mayoritas PTK-nya itu menggunakan 2 siklus. Apa selesai di tugas 2 itu Pak? Artinya di EPP 2 berarti. Oke, cukup. Itu saja, nggih. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Terima kasih Bu Marmina. Kenapa saya cut itu ya biar cepat. Nah, ternyata sudah jam 8 lebih. Yang Maluku itu sudah jam hampir setengah 11 ya. Mohon maaf. Bu Marmina, sebenarnya PTK itu 1 siklus. Tapi kan aneh toh, 1 siklus kok bisa langsung selesai. Namanya juga ngobati penyakit. Sekali langsung selesai, kan aneh toh. Itu yang pertama. Kalau itu belum sembuh, coba minum obat lagi. Namanya juga minum obat itu pagi minum. Setelah makan kan, siang minum, setelah makan. Malam minum lagi. Kan sudah 3 kali kan. Oh, baru terasa agak ringan pusingnya. Ternyata belum selesai. Maka minum obat lagi besoknya. Itu sudah berapa? Ibarat siklus itu kan siklus keempat. Jadi siklus itu tidak mencerminkan selesai atau tidaknya.
Jadi siklus 1 itu ya satu siklus, satu putaran menyelesaikan masalah. Apakah masalahnya sudah selesai? Apakah penyakitnya sudah sembuh? Kalau belum sembuh, diulangi siklus kedua. Kalau sudah sembuh, ya berhenti. Kira-kira Bu Marmina itu sudah tahu nggak kalau siklus 2 itu selesai? Kan nggak tahu toh. Kalau tahu, ya dukun berarti Bu Marmina, bukan guru. Ya, begitu ya. Jadi kalau siklus 2 itu sudah dianggap selesai, berarti Bu Marmina ini sudah merencanakan 2 siklus sudah sembuh penyakitnya. Berarti kan dokter sekaligus dukun. Ya, begitu ya. Kalau siklus 2 selesai dan itu sudah meningkat, sudah penyakitnya selesai, ya sudah selesai, nggak usah dilanjut ke siklus 3. Tapi kalau dirasa masih belum cukup, berarti siklus ketiga dilanjutkan. Kalau tidak, ya sudah. Begitu ya. Untuk semuanya. Jadi siklus 3 itu jangan dipaksakan. Kalau di 2 sudah cukup, ya sudah. Sesuai dengan kriteria keberhasilan, diberhentikan. Dan dibuat laporan. Itu cukup? Alhamdulillah. Oke, monggo Pak AB. Iya Pak, terima kasih Pak Beni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat, padat, akurat, terpercaya ini Pak Beni. Pertanyaannya. Ini kayak semen ini. Jadi mungkin karena kebodohan saya Pak Beni, berarti dalam 3 pertemuan itu kita menggunakan satu bab mapnya. Contohnya gini. Misalnya karena kebetulan kemarin dari PTK sampai perteaching sampai komprehensif itu yang saya gunakan adalah bab akikah dan kurban, otomatis nanti dalam PPL saya akan menggunakan bab akikah dan kurban sampai 3 kali pertemuan. Begitu juga nanti dengan PTK. Apa seperti itu Pak Beni? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semen gresik kotak pedang dingin. Semangat. Yes. Betul sekali Bapak. Jadi Pak AB ini hanya memilih 1 KD sepertinya, nggih? Iya, Pak. Ya, 1 KD saya katakan boleh. Tapi 1 KD itu kan gemuk. Apakah mungkin 1 KD itu diselesaikan dari 1 kali pertemuan? Nggak mungkin, kan begitu kan? Sehingga dalam 1 KD itu harus diselesaikan 3 kali pertemuan. Itu logis kan? Nah, itu juga boleh. Atau ada yang 1 KD itu hanya cukup 1 kali pertemuan saja sudah boleh, Pak? Sudah boleh. Tapi gemuk, Pak. Ya, yang tahu kan Bapak Ibu pada saat menganalisis KD dan KI-nya kan gitu. Jadi disilahkan. Jadi pada saat seperti itu. Kalau seperti Pak AB, dari 1 KD terus kemudian karena itu 1 bab gemuk, terus kemudian dipecah jadi 3 kali pertemuan, dan itu dimulai dari siklus 1, mungkin di bab sekian. Tapi kan Pak AB misalkan mau mengobati penyakit ngantuk misalkan, penyakit ngantuk. Materinya disampaikan oleh Pak AB, ternyata masih ngantuk di siklus di RPP 1. Ternyata siswanya masih ngantuk. Nah, misalkan seperti itu. Oh, apa ya yang harus saya lakukan lagi ya? Pakai metode apa lagi ya? Apa yang harus saya perbaiki di RPP yang kedua? Nah, Pak AB kan memperbaiki kan? Ternyata di RPP yang kedua itu siswanya sudah mulai tidak ngantuk. Tapi ada 1-2 yang masih ngantuk. Itu Pak AB sudah mengatakan berhasil atau belum? Oh, ternyata belum. Pada saat dikasih tes, misalkan diuji, ternyata belum ada peningkatan yang signifikan di hasil belajarnya, misalkan. Oh, berarti saya coba lagi perbaiki apa ya kira-kira ya yang jadi masalah ya, metodenya atau mungkin media yang kurang pas atau apalah, diperbaiki lagi lah. Siklus 2 itu yang tidak berhasil, dilaksanakan lagi perbaikannya itu di siklus yang ketiga dengan materi yang berbeda, tapi penyakitnya tetap yang diobati sama kan? Oh, ternyata setelah saya perbaiki, saya kasih video yang lucu-lucu dulu, ternyata siswa itu tidak ngantuk. Nah, misalkan seperti itu. Setelah stand up komedi dan sebagainya, ternyata siswa tidak ngantuk, terus kemudian diajak belajar. Nah, diajak belajar. Ternyata dengan seperti itu, tes, post-tesnya itu ternyata, alhamdulillah ternyata kalau siswa ini tidak ngantuk, semangat,
untuk belajar, terus motivasinya tinggi, nah ternyata hasilnya bagus. Baru setelah itu, oh ini berarti sudah berhasil. Berarti kan dari siklus 1, 2, dan ketiga ini kan ada perubahan, loh, ada peningkatan. Ada peningkatan prestasi. Padahal penyakitnya itu kan yang mau diobati adalah yang ngantukan itu awalnya, toh, biar yang ngantuknya hilang, motivasinya bisa naik, dan prestasinya bisa meningkat, kan begitu kan maunya Pak B ya. Nah kalau sudah seperti itu ya silahkan, tidak masalah. Artinya siklus itu tidak harus berulang sampai 3 kali. Kalau sekiranya 2 itu sudah cukup, silahkan. Begitu nggih Pak B, nggih? Boleh. Nggih, Berarti artinya satu bab itu boleh kan? Boleh. Misalnya karena satu bab itu kurus, bisa ditambah misalnya separuh bab, itu enggak apa. Dikondisikan saja, dikondisikan saja. Ya, dikondisikan saja. Iya. Terima kasih Pak Beni. Baik, terima kasih Pak B. Berikutnya Bu Terakhir Latifah. Bapak. Kalau tidak raise hand, saya tidak panggil. Bu Latifah, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhtar, sabar ya Pak Muhtar ya. Ya, Pak Muhtar, yang sabar. pertanyaan 1 itu gini Pak, kan saya ada di sekolah dua sekolah. Maksud saya seandainya saya tidak memungkinkan PPL di sekolah 1, sekolah induk, karena memang kegiatannya banyak sekali saat ini di sekolah saya yang induk. Ketika saya pakai siswa yang di sekolah non induk, apa boleh? Nanti maksud saya selama PPL, jadi saya tetap pakai anak itu gitu Pak, apa boleh? Sudah, itu saja. Belum, yang kedua ada. Oh, 2. Terus? Yang kedua masalah PTK Bapak, ini karena kami dari swasta itu masih pengalaman ini ya buat PTK-nya, itu barangkali Pak Beni punya referensi contoh dari mahasiswa PPL yang dulu, mungkin maksud saya RPP plus PTK laporannya seperti apa, itu mohon nanti minta di-share Pak, barangkali buat referensi kami, biar kami tidak bingung Bapak, ngapunten. Itu yang kedua. Cocok, mantap. Masih ada lagi? Masih ada Setuju. Cocok itu, bulat, cocok bulat. Mewakili teman-teman semuanya itu. Iya, cocok itu iya, Pak Pak, Samnya. soalnya bingung, belum pernah buat PTK ini yang swasta-swasta. Iya, Pak, betul. Podo, saya juga bingung, jangan khawatir nanti Pak Beni biar di-upload. Pak Beni kan baik hati, renyah kayak tenggo. Pak, yang ketiga itu sempat saya kemana sudah WA Pak Beni masalah RPP Pak ya. Ini saya mohon bimbingannya sekali karena kami dari awal itu RPP yang dibimbing oleh dosen-dosen sebelumnya itu kan memang RPP itu yang kami gunakan, dan kami mohon maaf karena kemarin pada dasarnya sekolah kami Kunmer dan ternyata harus disarankan RPPK 13 lengkap. Itu pun kami harus mengambil materi yang seharusnya tidak diajarkan di anak-anak sekarang ini Pak. Dan ini saya mohon Pak Beni juga punya maksud saya pengarahan bahwa materi kami ini memang kami ambil maksudnya tidak semata yang terakhir di semester ini Bapak. Ini tolong sekali karena dosen yang membimbing itu kayaknya macam-macam permintaan barangkali itu, dan bocorannya juga untuk UKIN Bapak. Maksud saya UKIN di sini nantinya jangan dipikir sekarang. Udah. Dan ini masalahnya dosennya yang sekarang mengarahkan itu Pak untuk kebaikan UKIN. Kalau RPP-nya nanti RPP yang terakhir di semester ini barangkali yang diminta dosen pada UKIN yang itu, ngoten loh. Nah ini sama Bunda, sama. Nah ini kebingungan Pak, teman-teman saestu ini masih bingung semuanya, dan maksud saya kami berharap RPP-nya intinya saja. Kami berharap RPP-nya tetap Pak yang kemarin dibimbing oleh dosen-dosen sebelumnya. Mohon maaf. Itu saja. Ya. Itu saja. Oke. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ada grup terselubung ini kayaknya sebelumnya ini. Terus kemudian ngobrol, Bu Latifah aja yang mau menyampaikan tentang ini. Ini. Saya anda Pak. Oke, yang pertama Bu Latifah, saya dosen guru pamong itu tidak akan tahu kalau Bu Latifah itu yang diajar itu siswanya sendiri atau bukan, tidak akan tahu. Oh iya Pak. Dosen bukan dukun. Guru pamong juga bukan dukun. Ya, bukan orang pintar.
Tidak akan tahu. Selama Pak, di emblemnya itu tidak kelihatan sekolah apa kan gitu. Nggih. Atau mungkin pada saat syuting sekolah apa itu nggak akan tahu. Anggap saja tidak tahu. Nggih, nggih. Kalau tidak tahu kan tidak ada hukumnya kan. Tidak ada sah. Nggak bisa, Pak. Tetap nggak Tidak ada sah. Sudah selesai ya yang pertama ya. Nggih. Oke. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Lupa saya. Kedua PTK, ya? Pak. PTK. PTK, pengalaman PTK, membuat PTK. Iya Pak, contoh dari mahasiswa mungkin yang tahun dulu pernah PPG di UIN. Saya PTK-nya kalau Pak. PTK itu gimana ya? Saya contoh Pak. Kalau saya kasih contoh PTK lengkap itu nanti tambah bingung karena saya punya laporan PTK. Saya sendiri punya laporan PTK. Itu karena saya pernah membuat PTK, itu detail ratusan lembar mau. Nanti malah bingung tambahan. Maunya yang simpel, yang jelas, Bapak. Saya punya versi PTK, tapi versi matematik. Kalau agama saya nggak punya. Karena kalau saya share miliknya orang lain, terus kemudian yang saya tidak punya apa namanya wewenang untuk share itu, kecuali buku tuh ya. Buku biasanya kalau saya ambil itu umum, saya share biasanya. Tapi kalau mau PTK ya saya kasih contoh laporan PTK. Nggak usah dibingungin, Bu. Nggak usah dibingungin. Oke, Mungkin Pak. cara pemecahannya saja Bapak untuk siklus pertama bagaimana, dua bagaimana. Oh, saya kasih bukunya kalau seperti itu. Ya. Bu Antin ada nggak? Bu Antin di sini. Bu Antin, halo, assalamualaikum Bu Antin. Udah tidur Pak orangnya Pak. Oh, itu. Saya lupa membuat absen, Mbak. Nanti saya buatkan ya. Nanti yang tidak hadir bisa biar terkondisikan. Untuk PTK begitu nggih, Bu Latif. Nanti saya di buku terkait dengan PTK di situ sudah lengkap dengan contoh-contohnya. Yang ketiga terkait dengan RPP. Yang tahu itu kan Bapak Ibu toh. Saya kan tidak tahu. Jadi saya di awal itu kan sudah kondisikan yang tahu tugas Prota, Promes kan Bapak Ibu. KI, KD itu kan diambil dari Prota, dari Promes kan begitu kan? Iya Bapak. Oke. Kalau Bapak Ibu ngambil KI, KD-nya itu tidak sesuai dengan yang di Prota dan Promes, terutama di Promes kan ya lucu. Kan begitu. Sesuai Pak sebenarnya, cuman maksud saya itu urutan yang dipakai nih loh, yang maksudnya yang kan diminta itu 3 pertemuan terakhir di semester ganjil, ngoten loh. Pertanyaan saya begini, apakah materi itu diambil secara acak atau berurutan? Berurutan Bapak. Berurutan, tapi tidak di pertemuan terakhir. Iya. Pertanyaan berikutnya saya kayak ini, kayak apa namanya? Menginterogasi ini. Betul Pak, betul. Kan kami menyarankan ya, bukan saya, kami menyarankan termasuk dosen dan sebagainya itu kan menyarankan kalau bisa membuat materi yang sekiranya bisa diajarkan pada saat tanggal ya awal Desember sampai akhir Desember. Nah, Bapak Ibu kan sudah memilih toh. Nah, itu saya pikir ya sudah selesai memilihnya itu. Nah, tapi ternyata tidak. Ternyata di luar apa namanya, di luar dugaan, di luar ekspektasi. Ternyata kayak Bu Latif dan teman-teman itu memilih acak ternyata. Nah, itu di awal, ada yang tengah. Iya. Begini saja. Terpenting itu dipilih sesuai dengan di Promes dan disesuaikan dengan apa yang dikatakan di Promes. Di Promes misalkan ini disampaikan di tanggal berapa begitu. Kalau 1 kali pertemuan itu berapa CP, ya disesuaikan itu saja.
Jadi kenapa disampaikan 2 JP? Kalau di madrasah itu kan cenderung 2 JP toh. Tapi Iya, kalau Bapak. mungkin di SMA, di SMK kan tidak semuanya 2 JP nggih. Bu Latif berapa JP biasanya kalau SMK? 3 JP, Pak. Oh ya JP sudah, sama. diikuti itu saja, enggak apa-apa. Karena SMA kan atau mungkin SMK. Disesuaikan itu saja, yang penting itunya. Kalau di MA 2 JP, Pak. Iya. 13. Kalau di MA mungkin 2 JP. Ya kalau di SMK kan mungkin karena dipadatkan begitu, nggih. Nggih. Oke, mungkin begitu saja Bu Latif. Ya harapannya semoga tidak apa dosen yang mengajar sekarang kebagian di kelasnya Bu Latif, Pak. Iya, Pak. Oh, begitu. Coba Bu Latifah itu tidak ngasih tahu saya tidak ngasih jadwal beliaunya. Iya, makanya sudah terlanjur. Karena ngasih tahu, akhirnya saya kasih dosen itu sekalian biar kapok. Coba nggak ngasih tahu, saya kasih dosen lain. Nah, karena curhat ya sudah sekalian mandi biar basah sekalian. Kalau sebenarnya bapaknya sudah jawab, Pak. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak diganti. Cuman ya barangkali nanti di UKIN ada dosen-dosen yang meminta seperti itu, ngoten loh. Katanya cuman seperti itu sebenarnya. Kemarin seperti lagi sama teman dan itu katanya jawabnya ngoten. Oh, ya dinikmati saja. Bu Latifah. Ya, Pak. Saya punya, Bu, dikasih Bu Farida, tapi itu contoh yang tematik memang khusus untuk UKIN. Oh. Iya, Pak. Oke, begitu saja nggih Bu Latif nggih. Jadi Pak, apa namanya? Ya harapannya semoga tidak berubah. Nggih, amin. Nah, jadi ya. sampaikan rasionalisasinya seperti itu saja. Karena kami pun memilih yang 3 pertemuan terakhir itu, Pak. Kondisi SMK sekolah kami itu tidak mungkin bisa ada proses pembelajaran karena ya prakerin. Tapi jangan diakali juga. Beliaunya itu alumni SMK loh, jadi kok akali. Jadi beliaunya tahu segalanya. Iya, Pak, iya. Ya, jadi kondisi ceritakan mungkin kalau di kelas sekian nanti prakerin apa namanya? Prakerin ya kalau SMK ya. Iya, Pak. Tidak maksimal sehingga jamnya dipadatkan harus seperti ini. Nah, itu enggak apa-apa, rasionalisasinya begitu mungkin lebih logis daripada memohon-mohon untuk tidak mengubah, kan itu enggak enak toh. Kalau adu argumen sampaikan rasionalisasinya, argumen Ibu insya Allah diterima. Oke, cukup nggih? Ya, Pak, cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi nggih. Sudah ada, sudah Pak, selesai. Alhamdulillah. Ampun. Oke. Jangan ada keluhan lagi. Kalau jenengan ngeluh, saya ngeluh ke siapa? Ngeluh ke kampus, Bapak. Kebudekan. Jadi saya praktekkan ini. Apa saya sudah stop screen? Belum. Oke, saya share screen ini ya prakteknya ya. Sudah kelihatan nggih? Kelihatan Bapak. Oke, siap. Saya praktekkan yang Bu Latifah. Bu Latifah PAI nggih? Nggih, Pak. Oke, saya praktekkan. Gara-gara sampean itu akhirnya dosennya itu saya kasih itu. Baru tadi saya jadwalin. Iya, Pak, jenengan kejadian. Memang saya sengaja kok. Emang enak Pak beliaunya, tapi Pak untuk diskusi sebenarnya beliaunya ini toh, ini dosennya toh. Nah, nanti Bapak Ibu itu masuknya di sini ya. Ya, kan di akun dosen. Ya. Ini nanti Bapak Ibu masuk di sini. Nah, nih nanti karena beliaunya hanya ngajar di PPL satunya. Kenapa saya letakkan di sini Bu Latif? Ini beliaunya biar mengantarkan sehingga nanti di RPP 2 dan selanjutnya akan diantarkan oleh beliaunya. Iya, Pak. Oke, nanti sama buka modul seperti ini. Nanti Bapak Ibu upload, bisa lihat di sini lah. Kan nanti kan dilihat di sini. Kemudian Bapak Ibu
upload RPP, nanti akan ada tambah RPP di sini. Oke, kalau di akun mahasiswa nanti tambah RPP 1. Dan perangkat pembelajarannya. Dan perangkat pembelajarannya ini nanti pendukungnya, ya. Seperti LKPD, instrumen, video-video sumber belajar, dan lain sebagainya. Ini burungnya Pak Ari ini kayaknya. Di unmute Pak Ari, ya. Oke. RPP dan perangkat pendukungnya LKPD, media, terus kemudian instrumen, bahan ajar, semuanya nanti di-upload di situ, ya. Kemudian video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, RPP kan yang dipraktekkan, RPP yang mau dipraktekkan RPP 1, nanti Bapak Ibu kan sudah merekam videonya yang sudah diedit, ya. Nanti Bapak Ibu itu upload di sini video pembelajarannya yang 15 menit itu, linknya di sini. Oke. Terus kemudian selain upload itu, Bapak Ibu juga harus upload PTK dan lembar kerja. PTK di sini kalau belum selesai ya mungkin proposal dan laporan siklus satunya di sini kan, PPL satunya di RPP 1 mungkin siklus satunya. Jadi proposal sampai ada laporan di hasil itu tapi masih sajian paparan data di siklus 1. Kemudian nanti di RPP yang kedua mungkin nanti masuk ke siklus yang kedua dan seterusnya. Dan lembar kerja nanti isinya apa? Nanti saya tunjukkan. Kemudian review. Nah, di review ini nanti ada menu diskusi. Jadi Bapak Ibu dosen nanti akan membuat menu diskusi. Tugas Bapak Ibu adalah mengisi diskusi di sini. Jadi kalau ada pikon seperti itu ya, pikon Bapak Ibu menjelaskan, dilihat di perintahnya di sini. Dosen misalkan meminta untuk silakan Bapak Ibu membuat summary atau mungkin semacam resuman, poin-poin apa yang sudah didiskusikan pada pertemuan atau diskusi di pikon itu. Itu misalkan di pertemuan pertama, jadi Bapak Ibu tinggal buat itu. Kalau tidak mengisi, Bapak Ibu tidak bisa dinilai karena review ini ada poinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ada proses review yang 2 hari itu. Misalkan di sini Bapak Ibu dosen membuat review hari pertama. Misalkan membahas mahasiswa 1 sampai 5. Maka Bapak Ibu di hasil reviewnya itu ya ikut nimbrung di situ. Apa yang sudah poin-poin atau semacam summary rangkuman yang dari hasil review itu secara keseluruhan saat review hari pertama. Bapak Ibu membuat komentar di situ. Begitu untuk diskusi yang kedua. Jadi paling tidak diskusinya ada 3 di sini. Diskusi terkait dengan penyamaan persepsi, yang kedua itu review di hari pertama, dan yang ketiga adalah review di hari kedua. Begitu kira-kira gambaran umumnya nanti yang di PPL 1 di RPP 1. RPP 2 seperti apa? Persis sama. RPP ketiga persis sama, hanya saja yang membedakan adalah di PTK. Kalau yang di sini RPP 1 dan RPP 2 itu hanya perkembangan dari proposal itu sampai siklus 1, siklus 2, tapi kalau untuk yang RPP ketiga itu sudah laporan lengkap PTK. Begitu, oke? Berarti lengkap dengan daftar isinya berarti sudah ya, Bapak? Iya, sudah lengkap, laporan lengkap gitu. Oke. Itu sekarang saya cek untuk akun mahasiswa. Aktif atau belum ya kira-kira. Enggak, khawatir karena masih besok. Mahasiswa Bu Latif ya, boleh Bu Latif? Halo, Assalamualaikum Bu Latif. Latif, Iya Pak, siap boleh? Pak, monggo. Boleh Iya, dibuka? ya. Boleh Pak. Oh ini ya. Nah, Bu Latifah belum dimulai. Dosennya Pak Hurul Anam, Pak Muhammad Zaini. Wah, keren-keren kabeh. Oh, lagi kami. Jan, Pak Beni jantok. Pak Beni menakutkan ini sudah. Ini benar, ini tak kasih tahu ya. Ini wakil dekan 1. Ini ketua jurusan. Ini wakil ketua Ketua Perhimpunan PAI seluruh Indonesia.
Masya Allah, Pak Beni. Ini ketua prodi S2 atau S3 PAI ya, saya lupa ini. Masya Allah, Jan. Terapi. PAI 1.2 Jan mantap Pak Beni. Tapi top, banyak masukan insya Allah dari beliaunya. Insya Allah akan ada banyak masukan karena beliaunya ini senior ya. Ya, begitulah dinikmati mawar prosesnya karena belum bisa dimulai ya. Jadi secara umum begitu cara bekerjanya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ya sudahlah diklik-klik mawon, klik-klik mawon. Cuma tadi yang saya ingin ya, yang lupa tadi saya pinjam Bu siapa ini? Bu Latif ya? Iya, mengingatkan Pak. yang kompre ini. Oke. Nah, bahan ujian kemarin itu kan sebenarnya begini. Ini kita enggak menggunakan penguji berupa memang enggak ada. RPP-nya itu sebenarnya cukup di-upload satu saja sebenarnya. Boleh satu saja. Yang paling baik menurut Bapak Ibu yang akan mau diujikan. Itu kan kemarin saya tidak mewajibkan ini kan. Terus kemudian yang kedua yang mungkin sering lupa dan banyak yang belum ada nilainya itu jangan heran, bukan dosen tidak mau menilai tapi Bapak Ibu mungkin belum ini di pelaksanaan ujian. Belum dicentang Bapak. Diklik Ya, belum dicentang. Belum di sini bisa jadi seperti itu. Nah, begitu. Oke, Bapak Ibu kalau ini tidak dicentang, tidak dipilih sampai kapanpun dosen itu tidak bisa menilai, Bapak Ibu tidak bisa lulus begitu. Oke? Iya, Pak. Begitu. Terus apalagi ya kira-kira ya? Cukup kayaknya. Sudah Pak. Mohon Yang maaf penting Pak. Mohon Bapak. contohnya. Pak Beni. Saya Pak Agus. Pak Agus, monggo Pak Agus kalau mau nambah. Jadi setelah Bapak memberikan cara penguploadan video yang mungkin 5 sampai 15 menit tadi, yang ingin saya tanyakan, karena tadi membahas video penuh, itu nanti untuk penguploadannya bisa diarahkan Bapak, bisa Pak, untuk penguploadan yang katanya tadi ada satu video penuh, itu nanti di-upload di mana atau memakai link atau bagaimana, mohon arahnya Bapak. Oh gitu, oke. Terima kasih Pak Agus. Untuk 2 video itu, jadi video yang utuh silakan di-upload di akun YouTube masing-masing. Oke. Terus kemudian yang kedua video yang sudah diedit yang menjadi 15 menit itu, 5 sampai 15 menit. Yang di-upload linknya dimasukkan di LMS itu hanya yang 15 menit saja, gitu. Untuk yang penuh tidak perlu. Yang penuh itu nanti bisa Bapak Ibu pada saat proses, misalkan ada dosen yang tanya, yang penuh ada enggak? Itu diberikan pada saat direview. Begitu. Jadi siap-siap saja. Jadi nanti ada versi penuh, ada 1 kali pertemuan itu full, ada yang versi sudah diedit, yang akan direview oleh dosen yang sudah diedit. Atau seperti ini, kira-kira capek enggak ya? Kalau yang nanti, kalau sekiranya ini tidak memberatkan Bapak Ibu, begini, dibuat semacam transkrip untuk memudahkan. Jadi nanti saya buat rubriknya poin-poin yang harus ada di dalam video itu. Jadi misalkan guru harus memesona, nanti kira-kira poinnya apa ya? Nah, itu nanti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal misalkan ini ada di menit kesekian. Jadi tinggal di situ dikasih keterangan menit kedua sampai ketiga. Apakah Bapak Ibu? Iya, seperti itu. Nanti saya buatkan template-nya saja untuk pegangan Bapak Ibu saja. Enggak Bapak Ibu saja. Bisa disetorkan ke dosen atau apa. Jadi memudahkan. Dan Bapak Ibu juga bisa meyakinkan diri sendiri bahwa punya saya yang poin 1 ini sudah terpenuhi, poin 2 sudah terpenuhi, ada di menit kesekian sampai menit kesekian. Apakah saya sudah melakukan apresiasi? Ada di menit
ke-1 sampai ke-3 misalnya. Apakah saya sudah memberikan motivasi ke siswa? Ada di poin kesekian, di menit kesekian sampai sekian. Jadi Bapak Ibu pada saat mengedit itu enak. Jadi poin-poin yang ada di rubrik seperti UKIN gitu ya, itu akan lebih mudah. Jadi tidak sekedar potong-potong begitu saja. Itu untuk meyakinkan saja. Nanti saya kirimkan di grup. Tapi jangan kalau yang saya mengampu juga di PPL keberapa ya? PPL ketiga kalau tidak salah. Siapa ya? Ada nggak yang sudah melihat? Saya lupa tapi di kelas apa ya? Saya ngampu di PPL ketiga, itu sudah saya rencanakan nanti selain upload itu nanti bisa di lampiran atau mungkin di link YouTube-nya atau apalah, atau dikirim WA grup, itu semacam transkrip ya, semacam transkrip untuk mengecek rubrik dari, misalkan rubrik apakah ini sudah menyampaikan materi dengan jelas, terus kemudian ini ada di menit keberapa, itu semacam itulah. Nanti saya coba buatkan. Tersuan Bapak. Oke, terima kasih Pak Agus. Nanti saya coba konsep kira-kira enaknya seperti apa. Jadi agar Bapak Ibu pada saat mengedit itu bisa yakin bahwa poin-poin yang ada di rubrik itu terpenuhi secara maksimal. Begitu. Oke, nanti saya share di grup WA. Cukup nggih Bapak Ibu? Sudah jam 9 kurang 7 menit. Berarti di Pak Muhtar ini sudah jam 11 di Pak Muhtar. Mohon maaf Pak Muhtar. Lewat. Oke Pak Muhtar. Jam 11 lewat Pak. Iya. Selamat beristirahat Pak Muhtar. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga kegiatan PPL ya Pak Muhtar mungkin 1 jam lagi sudah masuk tanggal 4. Bismillah. Saya mau ini dulu, tanya dulu. Ya, tanya dulu akhirnya. Gimana? Terakhir mungkin. Ini yang tadi Pak Ben tadi sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan PPL, kemudian kondisikan ruangan sebaik mungkin, tapi maksudnya kita punya sekolah ini ya apa adanya, bukan ada apanya Pak gitu. Kita punya sekolah ini kan ya yang ketersediaannya yang di kelas ya begitu-begitu saja. Ini kita mau kondisikan mau ke kelas lain juga kan ada semester juga begitu. Jadi ya nggak masalah Pak, nggak masalah. Yang besar saya pakai kelas ya yang seperti itu aja Pak. Oke, ya. Oke, ini untuk semuanya ya, tidak untuk Pak Muhtar. Yang pertama itu kondisikan kelas yang memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting itu adalah pencahayaan di ruangan itu. Okay? Jadi pada saat merekam itu pencahayaannya harus diperhatikan. Full terang. Itu ya. Gimana caranya saya nggak tahu. Kondisi alam kayak atau mungkin harus dikasih penerangan atau gimana. Coba dikondisikan dulu. Jadi merekam mungkin beberapa menit dulu, baru setelah itu dilihat kira-kira jelas atau enggak gambarnya. Jadi dari pencahayaannya. Terus kemudian bukan fasilitasnya mewah, Pak. Yang saya maksud bukan fasilitasnya mewah, tapi harus dikondisikan karena di sini menuntut adanya TPEC, terus kemudian menuntut adanya penggunaan teknologi, media dan lain sebagainya. Itu kalau bisa posisi sepertinya laptop punya semuanya ya. Punya Pak. Ya. Kemudian kalau tidak mungkin pakai inventaris sekolah, enggak masalah. Yang berikutnya adalah LCD. Ada nggak LCD? Insya Allah semuanya ada ya. Ya. Ada, itu ada. Ya, itu dikondisikan semuanya karena khawatir ada beberapa temuan itu TPEC laptopnya ada, LCD-nya ada, tapi nggak dipakai. Di ruangan itu ada, pada saat direkam itu ada, tapi nggak dimanfaatkan. Betul, kepunyaan saya Bapak. Hah? Kepunyaan saya.
Kalau di sekolah saya tidak ada LCD, Pak. Oh gitu, sama sekali Bapak? Iya, sama sekali tidak ada. Oh. Tapi di RPP Bapak mengatakan itu? Di RPP saya tidak cantumkan. Oh, tidak cantumkan. Pak Heruno di mana ini ya? Maluku atau Maluku Utara. Iya. Untuk menunjukkan tipeknya nanti apa Pak Heruno? Apa di laptop itu dihadapkan ke siswa atau bagaimana? Ya, agak susah. Agak susah ya. Iya. Misalkan pinjam ke tetangga nggak ada ya, kesulitan ya, atau minta mungkin MGMP yang punya atau mungkin apalah, nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalaupun ada harus ke ibu kota kabupaten mungkin. Iya. Oke lah, bisa kita mungkin melalui HP Bapak. Mungkin melalui HP, mungkin kan melalui link HP gitu, nanti ditunjukkan, direkam, insya Allah kan juga sudah menunjukkan media. Oh gitu. Okay. Ya paling tidak kan laptop itu kan digunakan untuk fasilitas menayangkan ke LCD begitu, gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan LCD-nya itu, memang kondisinya seperti itu, nggak apa-apa, nanti bisa dijelaskan ke dosennya. Karena kan nanti pada saat UKIN pun akan dipermasalahkan. Tapi kalau kondisinya sudah seperti itu, jadi penguji UKIN juga akan menyesuaikan begitu. Jadi Pak Hoirono itu bisa mungkin harus memaksimalkan perangkat yang ada, terutama laptop itu. Jadi kalau nanti di teknologikal, pedagogikalnya mana, tipeknya yang mana. Nah, teknologinya kan ya harus muncul. Nah, pada saat teknologinya muncul, laptop itu digunakan apa enggak? Ternyata enggak digunakan. Digunakan Pak, tapi karena kondisi kami di sini itu tidak ada LCD dan itu tidak ada memang di sekolah kami, di lembaga kami, karena kami harus ini kan ya rasionalisasi itu disampaikan pada saat review, enggak masalah Pak. Tapi pada saat praktek Pak Heruno itu harus ya laptop itu dimaksimalkan, artinya siswa itu dilibatkan terhadap penggunaan laptop itu. Misalkan tidak bisa menampilkan di LCD, mungkin siswa itu ya mungkin didekatkan atau mungkin seperti apalah, jadi diatur sendiri begitu. Jadi tempat duduknya dibuat melingkar atau apalah. Jadi yang sekiranya memungkinkan teknologinya itu tetap muncul begitu Pak Wadunuh ya. Ya, jadi saya tidak mewajibkan seperti itu, tapi kalau bisa dimunculkan begitu, kalau bisa. Tapi kalau tidak, ya kita mau berbuat apa lagi? Karena kita kan harus harus menyesuaikan dengan kondisi. Oke, begitu Pak Heruno, ya? Iya. Oke, cukup Bapak Ibu? Cukup Pak. Alhamdulillah. Bu Marmina ini paling sudah ada yang melambai-lambai ini. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, sosialisasi pada malam hari ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga besok tinggal beberapa jam lagi itu sudah masuk ke tanggal 4. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan semuanya sehat-sehat semuanya sampai akhir UP dan lulus semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.